Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan salam serta sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan mensucikan diri atau bertobat untuk kembali kepada Allah. Perjalanan yang memenuhi panggilan Allah. Nah, supaya bisa sampai kepada Allah, diri ini harus dibersihkan, harus disucikan. Kalau ibadah sholat, yang dibersihkan itu adalah badan atau tubuh bagian luar dengan cara berwudu. Kalau ibadah haji, yang dibersihkan itu adalah luar dalam. Jadi bukan hanya di luar dalam harus disucikan supaya bisa sampai kepada Allah. Untuk mensucikan atau untuk membersihkan diri ini luar dalam butuh pengorbanan. Karena di sini kita bertobat. Kita menghapus semua dosa-dosa masa lalu, melepaskan semua kesenangan-kesenangan, kecintaan-kecintaan yang berlebihan. Kita lihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan ibadah haji. Mereka itu berkorban, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang-orang yang dicintai, melepaskan uang atau harta untuk biaya transportasi. Ini semua adalah pengorbanan. Dan ini harus dilepaskan luar dalam, bukan hanya di luar. Harus dilepaskan lahir batin, bukan hanya dari lahir, tetapi di batin juga harus dilepaskan. Jangan sampai ketika akan melakukan ibadah haji semuanya dilepaskan. Setelah kembali ke tanah air, kembali melakukan hal yang sama, melakukan semua kesenangan-kesenangan, minum minuman keras, datang ke hiburan-hiburan malam. Semua itu harus dihapus, karena ini bertaubat. Kembali ke tanah air, kembali mencintai harta berlebihan. Kalau ada teman-teman kita atau ada saudara-saudara kita yang menjual rumahnya atau aset-asetnya habis tanpa tersisa demi melakukan perjalanan ibadah haji, demi untuk menuju ke Allah, itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia rela menghabiskan semua hartanya, semua yang dia miliki tanpa tersisa demi untuk Allah. Inilah pengorbanan lahir batin. Lebih mencintai Allah dibanding hartanya. Nah, asalkan niatnya ini benar-benar untuk menuju ke Allah, bukan yang lain. Nah, kalau niatnya hanya untuk sekedar status, ingin dipanggil haji, kemudian rela menjual harta dan seluruh aset-asetnya, itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Jadi
perjalanan ibadah haji adalah perjalanan mensucikan diri atau bertobat untuk kembali kepada Allah. Di sana sudah Allah sediakan rumahnya untuk para tamu-tamunya, yaitu Baitullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan di sana terdapat tanda-tanda, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Jadi di sana sudah ada Baitullah, ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan berarti kuburan Ibrahim. Namun karena beliau sudah wafat disebut makam. Makam di sini bisa diartikan tempat kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan kuburan. Di ayat yang lain Allah berfirman, dan ingatlah ketika rumah Ka'bah dijadikan tempat berkumpul bagi manusia yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, di sini bukan berarti kalian diwajibkan sholat di tempat Ibrahim. Bukan berarti kalian disuruh untuk melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Artinya berusahalah agar sholatmu sampai di tempat atau di kesadaran Ibrahim. Karena di situ adalah sholat yang sempurna. Sholat yang bertemu dengan Allah. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima sholat 5 waktu dan melaksanakannya sekaligus bertemu dengan Allah. Makanya tempat kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di Baitullah. Karena di sini pertemuan dengan Allah. Di tempat Ibrahim adalah sholat yang sempurna, sholat yang bertemu dengan Allah. Siapa yang memasukinya, amanlah dia. Siapa yang sudah sampai sholatnya di tempat Ibrahim atau di kesadaran Ibrahim, itu amanlah dia. Karena sudah bertemu dengan Allah. Jadi ibadah haji itu adalah pertemuan dengan Allah. Perjalanan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah. Jadi pastikan semua yang sudah bertamu ke rumah Allah, sudah datang ke rumah Allah, pastikan sudah mengenal Allah, sudah bertemu dengan Allah. Karena sudah langsung datang ke rumah Allah. Nah, inilah yang disebut haji mabrur, haji yang terpakai, haji yang terpahami, dimengerti. Jangan sampai di sana melapaskan kalimat, kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Nah, tetapi tidak mengerti, tidak memahami di mana Allah. Jadi pastikan semuanya sudah mengerti, sudah mengenal Allah. Sehingga kalimat aku datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, itu bisa terpakai, bisa sampai kepada yang dituju. Nah, misalnya kita diundang oleh Budi, datang ke rumahnya, tetapi kita hanya mengenal namanya Budi, tetapi tidak mengenal orangnya. Nah, kemudian kita datang, saya datang Budi, saya datang memenuhi panggilan-Mu, saya datang memenuhi undangan-Mu. Tetapi Budi tidak menjawab.
Nah, apa kira-kira yang terjadi dengan kita? Budi tidak menjawab dikarenakan kita tidak mematuhi persyaratannya. Disuruh pakai baju putih, malah memakai baju warna merah. Budi tidak menjawab karena tidak mematuhi aturan, tidak memenuhi persyaratan. Sama dengan Allah. Kita berteriak, saya datang ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Tetapi Allah tidak menjawab karena kita tidak memenuhi persyaratan, yaitu membersihkan lahir batin, mensucikan diri lahir batin. Ini persyaratannya. Jadi kalimat saya datang ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu itu tidak terpakai kalau tidak dimengerti, tidak dipahami bahwa Allah itu siapa, di mana Allah. Makanya sholat yang sempurna itu ada di makam Ibrahim. Kalian diwajibkan supaya sholat kalian sampai di makam Ibrahim, supaya kalian bisa bertemu dengan Allah, kalian mengenal Allah. Karena seluruh sholat ada di tempat atau di makam Ibrahim. Sholat itu adalah bentuk kepasrahan, bentuk berserah diri. Kita mengakui bahwa yang hidup itu adalah Allah, yang bergerak itu cuma Allah. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Mulai itu sholat, gerakan itu sholat, mulai takbiratul ihram itu sudah kita menunjukkan bahwa kita berserah diri, kita mengakui, kita pasrah, wala haula wala quwata illa billah. Sholat itu adalah bentuk kepasrahan, bentuk berserah diri, mengakui bahwa Allah lah yang hidup, Allah lah yang bergerak. Nah, kalau sudah bertemu dengan Allah, kembali ke tanah air itu membawa oleh-oleh. Bukan foto-foto, bukan perhiasan. Ada oleh-oleh yang diberikan Allah, yaitu rasa aman. Siapa yang memasukinya, amanlah dia. Sampai ke tanah air kita tidak usah memikirkan masa depan. Kita tidak lagi khawatir tentang surga dan neraka. Kita tidak khawatir lagi tentang harta, uang, pekerjaan. Semuanya aman. Jadi hakikat atau ibadah haji yang sebenarnya adalah perjalanan mensucikan diri untuk kembali kepada Allah. Pastikan sudah bertemu dengan Allah, kembali ke tanah air sudah berubah. Terutama sholatnya berubah, karena di sini adalah pertemuan dengan Allah. Sholatnya semakin meningkat. Semuanya sudah berubah karena sudah bertaubat, melepaskan atau menghapus dosa-dosa masa lalu, sehingga kembali ke tanah air tidak mengulanginya. Inilah hakikat atau ibadah haji yang sebenarnya. Kalau kita ke rumah seseorang, kembali ke tanah air tidak bertemu dengan yang punya rumah atau tidak mengenal yang punya rumah sampai kita pulang ke tanah air, itu sia-sia, hampa.
Sama dengan ibadah haji. Kalau tidak bertemu dengan yang dituju, kembali ke tanah air itu sia-sia, hampa. Inilah buktinya bahwa syariat tanpa hakikat itu buta, hampa. Nah, teman-teman atau saudara-saudaraku, inilah hakikat atau ibadah haji yang sebenarnya. Saya Wardah Arida memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan di sini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan teman-teman, dan salah satunya yang mewakili yaitu katanya teman kita bertanya bagaimana caranya agar bisa belajar dengan Umi. Nah, jawabannya hakikat makrifat itu tidak bisa dipelajari secara lisan atau secara penyampaian ataupun tindakan, tidak bisa. Karena hakikat makrifat itu adalah perjalanan batin, perjalanan di dalam diri sendiri. Jadi teman-teman harus mengalaminya sendiri, harus masuk hakikat. Nah, kalau tidak bisa mengamalkan sholawat, lakukan ritual mati sebelum mati. Cari guru pembimbing. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.